Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat kita kembali melanjutkan pelajaran kita secara daring pada mata pelajaran ilmu kalam tentang pemikiran kalam ulama modern. Minggu lalu sudah kita bahas dan mengkaji pemikiran satu tokoh, Syekh Muhammad Abduh. Kita sudah mengenal beliau, begitu juga kita telah mendalami dan mengkaji beberapa pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Nah, pada hari ini kita akan kembali berkenalan dengan satu tokoh ulama modern yang akan kita kaji pemikirannya, tapi tentunya kita ingin mengetahui profil atau biografi dari tokoh itu sebelumnya. Tokoh yang kedua ini adalah Sayyid Ahmad Khan. Ahmad Khan. Kalau didengar dari namanya Khan, pasti semuanya sudah bisa menebak kira-kira Said Ahmad Khan ini berasal dari negara mana. Wah, kita coba mengenal profil beliau, riwayat hidup beliau. Sayyid Ahmad Khan adalah merupakan keturunan dari Husain, ya. Gelar namanya Sayyid, bisa kita tebak bahwa dia adalah memiliki hubungan darah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur dari cucu Nabi, yaitu Husain bin Ali, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Said Ahmad Khan ini dilahirkan di Delhi, India pada tahun 1817. Kemudian kakeknya juga adalah keturunan Nabi yang bernama Sayyid Hadi, seorang pembesar istana pada zaman dinasti Alamaghir yang kedua, tahun 1754 sampai 1759 Masehi. Untuk riwayat pendidikan Said Ahmad Khan, sejak kecil dia mengenyam pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama. Dia belajar bahasa Arab, bahasa Persia, dan juga beberapa bahasa lainnya, termasuk bahasa Arab dan bahasa Inggris, juga Persia, yang mana pada saat itu ketiga bahasa tersebut adalah bahasa yang sangat diminati atau sangat populer dan dipakai di seluruh dunia pada saat itu. Dia juga gemar membaca buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, jadi bukan hanya dalam bidang agama saja, tapi juga beberapa disiplin ilmu lainnya. Setelah dia dewasa, ya, pada usia 18 tahun, ya, kalau kita setara dengan tamat SMA, satu lah ya, mahasiswa baru, usia 18 tahun. Kemudian dia bekerja pada Serikat India Timur. Setelah itu dia diangkat menjadi seorang hakim. Setelah itu Ahmad Khan kembali ke Delhi tahun 1846 Masehi. Kemudian ia juga menjadi pemuka agama di Delhi pada saat itu. Dan setelah kembali dari Delhi, dia melihat dan mempelajari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di masa silam, seperti Nawab Ahmad Baks, Nawab Mustafa Khan, Hakim Mahmud Khan, dan Nawab Aminuddin. Dia juga banyak menulis buku, dan karya pertamanya adalah Asrar
As-Sanadid. Pada tahun 1857 terjadi pergolakan politik di Delhi sehingga terjadi pemberontakan. Situasi Delhi pada saat itu sangat kacau sehingga mengakibatkan anarkisme masyarakat India. Ahmad Khan melihat kondisi tersebut berencana meninggalkan India dan menuju Mesir, tapi keinginannya di tengah jalan diurungkan dan memilih tinggal di Delhi dan berjuang bersama umat Islam India supaya menjadi umat yang maju. Ahmad Khan bahkan salah satu pelopor yang mencegah terjadinya konflik kekerasan di India ya. Ia juga menjadi penolong warga Inggris dari pembunuhan karena pada saat itu India dijajah oleh Inggris dan masyarakat India memberontak terhadap kekuasaan Inggris sehingga beberapa penduduk masyarakat Inggris yang berada di India pada saat itu banyak dibantai oleh masyarakat India ketika terjadi pemberontakan. Said Ahmad Khan lah salah satu orang yang menyelamatkan beberapa nyawa orang-orang yang keturunan Inggris pada saat itu sehingga dia memperoleh Nobel oleh kerajaan Inggris dengan diberi gelar sebagai SIR atau Sir. Ya. Sir itu gelar pemberian oleh kerajaan Inggris. Nah, sama seperti di Manchester United, pelatihnya karena beberapa kali membawa tim Manchester United juara Liga Inggris, sehingga pemerintah kerajaan Inggris memberi gelar pelatih Ferguson sebagai dengan nama Sir Alex Ferguson. Sir itu adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Inggris terhadap seseorang yang punya andil perjuangan dalam kerajaan Inggris. Said Ahmad Khan juga ini banyak memperjuangkan kemaslahatan masyarakat Islam India pada saat itu. Bahwa ia melihat jalan umat Islam supaya dapat belajar ilmu pengetahuan dan maju tidak cukup dengan menentang kolonial Inggris melalui kerjasama dengan Hindu, akan tetapi mesti juga menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan Inggris juga harus dilakukan. Nah, kalau hanya pemberontakan yang dilakukan, tentunya kekuatan militer India pada saat itu jauh kalah dari kekuatan militer Inggris. Sehingga yang terjadi hanyalah pertumpahan darah dan banyak memakan korban. Ahmad Khan melihat bahwa untuk mengatasi krisis masyarakat India, khususnya umat Islam pada saat itu, tidak hanya cukup dilakukan kerjasama dan pertentangan pemberontakan terhadap masyarakat Inggris, kerjasama umat Islam dan Hindu tidak cukup, tapi mesti kita menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan Inggris ya. Ini sebaliknya harus kita lakukan. Ahmad Khan berperan untuk meyakinkan pemerintah Inggris bahwa umat Islam tidak ikut dalam pemberontakan yang terjadi pada saat itu pada tahun 1857 Masehi. Ahmad Khan menyebarkan selebaran berisikan sebab-sebab terjadinya pemberontakan 1857, antara lain yang pertama, intervensi Inggris terhadap agama yang ada di India pada saat itu, seperti pembentukan sekolah misionaris Kristen dan penghapusan pendidikan agama di perguruan tinggi. Pembiaran pendidikan agama Kristen di dalam panti asuhan yang notabene adalah dikelola oleh misionaris berkebangsaan Inggris pada saat itu. Tidak diikutsertakannya orang India yang beragama Islam maupun Hindu dalam lembaga perkawinan, sehingga menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat India, rakyat India pada saat itu. Sikap Ahmad Khan berhasil merubah pandangan Inggris terhadap umat Islam India yang sebelumnya dinilai sangat anarkis, bahkan menjadi dalang dari aksi pemberontakan pada saat itu. Tapi dengan kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh Said Ahmad Khan, mampu merubah mindset, merubah pemikiran pemerintah Inggris pada saat itu dan menilai bahwa
umat Islam tidak seperti yang mereka nilai pada sebelumnya. Umat Islam dalam pandangan kerajaan Inggris seketika berubah. Tidak hanya sampai di situ, Ahmad Khan juga mendirikan sekolah Inggris di Muradabat, salah satu daerah di India pada tahun 1861 Masehi. Kemudian pada tahun 1878 Masehi, Ahmad Khan mengukir karya bersejarah dan sangat berpengaruh dalam memajukan Islam di India, yaitu dengan mendirikan sekolah Muhammad Degan Anglo Oriental College atau MAOC di Aligarh. Pada tahun 1978, Ahmad Khan mengundurkan diri dari kepegawaian pemerintah Inggris dan memilih fokus mendidik umat Islam India sampai meninggal di tahun 1989 Masehi. 1989, ya 32 tahun yang lalu, saya Ahmad Khan menghadap ke hariban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa poin penting dalam profil Said Ahmad Khan yang kita paparkan tadi. Yang pertama bahwa Said Ahmad Khan ini hidup di mana India pada saat itu berada dalam kekuasaan dan kolonial masyarakat Inggris. Yang kedua, terjadinya pergolakan politik antara India dan penjajah Inggris pada saat itu, sehingga terjadi pemberontakan yang menyebabkan beberapa nyawa hilang pada saat itu. Kemudian Said Ahmad Khan hadir sebagai superhero, sebagai penengah yang mampu meredam pemberontakan tersebut, sehingga dapat menyatukan antara kebijakan-kebijakan Inggris dan juga kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap agama Islam dan agama Hindu. Yang ketiga bahwa Said Ahmad Khan ini adalah salah seorang pembaharu, ya. Dia memiliki beberapa pemikiran-pemikiran yang dinilai dapat memajukan umat Islam India khususnya pada saat itu, yang mampu merubah pandangan kolonial Inggris dari negatif menjadi kemudian berharap mendukung upaya umat Islam yang dinahkodai oleh Said Ahmad Khan pada saat itu. Ada beberapa pemikiran kalam teologi Said Ahmad Khan yang akan kita kaji, insya Allah. Itu yang pertama tentang hukum alam, ya. Yang kedua Al-Quran dan hadis. Yang ketiga tentang akal. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita cukup berkenalan dengan profil Said Ahmad Khan terlebih dahulu. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas dan mengkaji pemikiran-pemikiran Sayyid Ahmad Khan. Demikian yang saya sampaikan pada saat ini mengenai biografi dan riwayat hidup Said Ahmad Khan, tokoh kedua, pembaharu dan pemikir Islam yang akan kita kaji pemikirannya di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silahkan nanti komentar menuliskan di kolom komentar channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.